Halo sahabat-sahabat podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan juga baik-baik aja ya. Terus juga saya ucapkan selamat datang kembali di episode kali ini, di mana juga sebelumnya perkenalkan juga saya Ivan yang akan menjadi host dalam kegiatan episode kali ini. Dan dalam episode kali ini juga kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sangat fresh juga sebelumnya ya, di mana kita akan membahas tentang membangun jaringan alumni dan juga menyiapkan generasi digital. Tentunya juga kita juga dihadiri dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Mas Rano Santoso selaku Ketua Ikatik atau Ikatan Alumni di FIK UPN Veteran Jakarta. Baik, senang banget hari ini juga ada Mas Rano Santoso. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Halo Mas Rano Santoso, gimana nih kabarnya? Baik, thank you Mas. Oke, baik. Dan juga Mas Rano Santoso betul ya sekarang sebagai Ketua Ikatik atau Ikatan Alumni? Betul sekali, baru 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu ya. Oke. Nah, ini menarik banget sih. Mungkin kita bisa mulai obrolan dengan ini ya mungkin ya. Kan Mas Rano Santoso juga baru 2 minggu nih. Mungkin bisa diceritain Mas. Mungkin dari Mas Rano Santoso dari kapan, tahun lulusnya atau perjalanan awal dari sebagai alumni nih ya. Terus hingga sampai sekarang menjadi Ketua Ikatik di FIK UPN VJ. Oke, thank you ya Mas. Salam kenal semuanya. Kenalkan saya Rano Santoso, jurusan Teknik Informatika angkatan 2001. Kayak gitu. Jadi perjalanan awal karir saya itu setelah lulus di tahun 2007. Ya wisudanya waktu itu 2007, lulusnya 2006. Saya kerja di perusahaan air minum ya di tahun 2007 itu di Coca-Cola kayak gitu. Terus pindah lagi di nggak apa-apa nyebut merek ya. Iya nggak apa-apa sih. Aman ya. Kemudian saya di bank di ANZ Bank gitu. Itu sekitar tahun 2011 mulainya kayaknya. 2009 sampai 2011 dan baru saya pindah ke startup model di e-commerce bisnis. Nah di e-commerce bisnis di 2011 saya di Living Social itu dulu zamannya deal keren ya atau kupon kayak gitu modelnya. Kemudian di tahun 2013 saya pindah itu di e-commerce enabler gitu, perusahaan namanya A-commerce di situ. Saya sebagai IT manager, udah levelnya dari IT manager gitu. Jadi karir dari awal karir sampai 2013 di IT manager. Kemudian di perusahaan itu justru saya yang paling lama di perusahaan di A-commerce karena jenjang karir saya sampai head of technology di sana. Itu tahun 2018 kita bikin satu aplikasi besar, itu hampir sama kayak Gojek karena di sana perusahaan enabler tuh dari mulai end to end solution, dari mulai bikin website, web store buat brand sampai ke perusahaan logistik juga ada kayak gitu. Nah, singkatnya di tahun 2018 network saya bertambah gitu dan saya kebetulan dipercayai oleh beberapa teman di luar sana untuk sebagai konsultan salah satu investor lah seperti itu. Nah karena circle-nya sudah masuk ke circle investor di tahun 2022 dia percaya saya untuk bikin startup gitu. Nah startup idenya apa? Akhirnya di 2022 saya bikin startup, saya punya ide gitu. Enabler juga lebih tepatnya, tapi kita bisa a la carte, bedanya seperti itu. Yang detailnya mungkin kita ada next waktu ya kayak gitu. Nah di tahun 2025 gitu atau tepatnya tahun kemarin, awal tahun kemarin kita sudah BIP. BIP itu udah break even point, artinya perusahaan tidak minta uang kepada investor lagi. Kita udah bisa biayain hidup sendiri. Nah, jadi total tuh dari 2007 sampai 2025 saya lulus, saya nggak tahu perjalanan di kampus. Kemudian kebetulan di 2025 ada beberapa teman alumni senior saya itu ngajak balik yuk kita lihat kampus kayak gitu. Nah, dari situ baru saya
ngelihat keadaan kampus sudah banyak berubah, sudah banyak kemajuan anak-anak sekarang, adik-adik semua. Terus saya ngelihat, wah ini sebenarnya potensinya besar nih di kampus, misalkan antara alumni dan dan mahasiswa ini kalau bisa dibuat koneksi kayak gitu. Nah dari situlah saya maju untuk jadi ketua IKATIK. Yang dipilih 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Ya. Oke, teman-teman semuanya, ini udah keren banget dari pengalaman Mas Rano dari awal tahun ya. Dari awal tahun lulus emang udah berkecimpung banget di dunia IT dan juga, tapi Mas Rano bedanya pada sekitar tahun 2010-an udah mulai tahun 2022 ya, ngebuat bikin startup, dan 2022. itu langkah yang sangat berani banget ya Mas. Iya. Dan juga tapi Mas Rano juga bikin startup yang nggak hanya sekedar bikin aja, tapi juga ngebangun networknya dari dulu-dulunya, dari awal tahun bekerja sampai 2022 ngebangun startupnya. Oke, Mas Rano, tadi kan Mas Rano sempat bilang kalau baru dijadikan sebagai ketua ikatan alumni ya, IKATIK, 2 minggu lalu nih. Sebenarnya boleh gak sih Mas dijelasin nih untuk para maba-maba juga atau teman-teman mahasiswa yang baru lulus, abang kakak yang baru lulus wisuda kemarin, itu bisa dijelasin kah untuk si IKATIK itu sebenarnya apa, dan juga perannya di lingkungan fakultas, terus juga mahasiswa tuh bagaimana? Oke, thank you. Jadi peran IKATIK itu sebenarnya sebagai bridging antara alumni dan fakultas serta mahasiswa. Itu bridgingnya adalah IKATIK gitu. IKATIK kan banyak kan ikatan alumni ilmu teknik informatika dan komputer. Jadi didirikan tahun 99 lebih tepatnya sih, udah cukup lama sih gitu. Cuman belum kedengaran gaungnya aja kayak gitu. Nah ini sebagai bridging sebenarnya menghubungkan antara alumni dan mahasiswa atau fakultas. Di sini salah satunya ada beberapa faktor. Pertama, bridging untuk kolaborasi gitu. Kolaborasi maksudnya bagaimana? Misalkan ada kebutuhan di tempatnya alumni gitu. Itu untuk project seperti magang. Gitu. Seperti hiring baru gitu, atau pekerjaan gitu ya, gitu untuk alumni yang baru lulus salah satunya kayak gitu. Kemudian ada juga kebutuhan terkait dengan organization atau event, contoh kayak sharing session, kuliah umum, itu kan penting sekali. Jadi adik-adik kita mahasiswa itu tahu di luar itu industri itu dibutuhkan seperti apa. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai reputasi. Kita tahu di luar sana alumni kita itu bekerja di perusahaan apa aja, posisinya seperti apa saja gitu. Yang tadi sebelum podcast mungkin saya udah bicarakan ya, umur saya sekarang sudah 42 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau usia saya seperti ini, angkatan 2001, itu karirnya bagus di perusahaan, itu mereka itu sudah decision making, sudah mengambil keputusan. Berarti mereka kemungkinan mereka sudah posisinya GM, sudah posisinya head of technology, head of yang lainnya gitu, atau head of product seperti gitu. Kemudian ada juga mungkin bikin startup kayak gitu. Banyak angkatan saya juga seperti itu gitu. Cuman mereka nggak tahu kalau ke kampusnya itu bagaimana. Nah inilah peran IKATIK gitu. Bisa kita bilang bagi saya ya, daripada kita ngambil orang luar, kenapa kita nggak manfaatkan alumni yang baru lulus, kalau nggak adik-adik mahasiswa kita. Betul banget sih Pak. Iya. Oke, baik. Keren banget ya Pak, Mas Rano, untuk kayak dari visinya sebagai ketua IKATIK, dan juga selanjutnya ini mungkin kita kan sudah dengar apa itu IKATIK, dibangunnya kapan, dan juga visinya tuh sebagai apa. Nah, dalam mengimplementasikan dari visi dan misi itu, sebenarnya ada gak sih Pak program atau kegiatan nih dari IKATIK yang mungkin ditujukan untuk mendukung para mahasiswa aktif, dan juga nggak hanya mahasiswa aktif sebenarnya, mahasiswa yang baru lulus kemarin juga diikut sertakan. Nah mungkin kegiatannya bisa diceritakan juga nih, apa yang ingin dilakukan, mungkin seperti mentoring atau sharing atau kayak peluang magang
magang bahkan atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Boleh. Jadi kita bicara lebih konkret berarti sekarang masuk lebih deep ya. Mentoring itu bukan hanya wujud nyatanya, itu seperti contoh kita bikin sharing session antara alumni dengan mahasiswa. Gitu. Itu sharing sessionnya itu lewat mentoring gitu. Itu masuk dalam mentoring, terus kita bikin ke seperti kayak kuliah umum gitu. Udah gitu kita panggil mahasiswa-mahasiswa alumni kita yang sudah lulus misal di perusahaan-perusahaan startup juga untuk berbagi pengalaman. Misalkan kemarin saya lihat juga kuliah umum diambil Mbak Akis ya. Itu dia jelaskan peran AI di dalam developer, dalam dunia development gitu. Nah, itu kita bisa sharing session di situ. Mungkin teman-teman kita yang ada kerja di startup seperti Gojek, gitu di TikTok atau Tokopedia, sharing session bareng gitu. Nah, ini salah satu tujuan dari mentoring. Kemudian kedua, bentuk konkretnya itu adalah project ya gitu. Jadi di perusahaan itu kalau kita hiring orang itu kendalanya itu yang paling pertama itu masalah kecepatan beradaptasi pasti lama. Kalau sama-sama baru beradaptasi, kenapa kita nggak gunakan mahasiswa yang baru ada? Ini yang saya mau terapkan di perusahaan saya justru. Saya hiring orang, salary-nya up to 15 million, contoh seperti itu. Dengan saya gunakan mahasiswa, berarti dari sisi simbiosis mutualismenya ada. Mahasiswa dapat project, ya pasti dapat hitungan juga, pasti. Tapi di sisi lain, secara perusahaan saya tidak mengeluarkan cost yang berlebihan. Betul. Itu dia. Jadi simbiosis mutualismenya aja. Project jalan, klien juga happy, brand juga happy, seperti itu. Betul. Ya. Oke. Tadi kan juga Mas Rando sempat bilang bahwa kalau karir memang udah umur 40-an itu emang udah jadi kayak general manager atau kalau karirnya bagus, yes. Nah, dalam merangkai karirnya bagus ini kan kita tahu juga nih Pak, kalau zaman sekarang orang juga makin ramai banget tentang IT. Jadi kayak perkembangannya itu udah pesat banget dan kebutuhan industri sebenarnya kan juga terus bertambah ya seharusnya. Nah, dari sudut pandang alumni, Mas Rando sebagai alumni dan juga orang yang pernah bekerja juga berkecimpung di dunia IT, sebenarnya skill atau kemampuan apa aja sih yang harus disiapkan dari mahasiswa aktif di bangku kuliah atau sekarang ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus gitu Pak? Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi yang dipersiapkan adalah pertama software development. Jadi mahasiswa itu harus bisa menggunakan software development-nya mereka. Misalnya mereka skill-nya di mana? Skill mereka di PHP, contoh. Itu old but powerful karena komunitasnya banyak. Kemudian atau yang lagi tren sekarang gitu, bisa pakai Python, bisa pakai Golang seperti kayak gitu, biasanya dipakai buat integration gitu antar sistem gitu. Nah, ini software developer itu penting gitu. Kedua itu lebih ke arah soft skill. Iya, soft skillnya terus ada. Banyak orang jago ngoding, pas ditanya ini maksudnya apa, mereka nggak bisa terangkan. Nah, ini soft skill dan komunikasi ini penting gitu, karena 80%, maybe 70-80% yang dibutuhkan di perusahaan itu adalah komunikasinya. Mereka mampu gak sih mendelivery apa yang mereka kerjakan? Mereka mampu gak menyerap apa yang di request atau diinginkan? Nah, ini masalah soft skill. Udah gitu, mereka mampu gak sih? Kadang kelemahan aku nih di perusahaan aku juga, kadang developer atau product owner sekalipun ketika menerangkan terhadap klien atau brand, mereka menggunakan kata-kata yang nggak umum lah. Kalau kita kan dibilang bahasa kita kadang ngobrol tuh nggak umum gitu. Sedangkan perusahaan lain atau brand, mereka kan bukannya orang IT juga. Ya, itu dia. Nah, ini soft skill ini penting kayak gitu. Dan selain software development, soft skill, dan ada juga cloud dan data. Cloud data itu penting gitu. Jadi hampir perusahaan sekarang kan kita
efisiensi masalah cost. Zaman dulu orang bikin data center, tapi data center kan requirement terlalu banyak. Harus punya AC yang 24 jam gak bisa mati. Contoh AC namanya dibilang precision AC. Terus kemudian harus ada bangunan tahan atau dindingnya tahan api. Kemudian harus wiringnya juga, wiring kabelnya harus bagus, networknya di atas, kemudian listrik di bawah, seperti itulah. Dan itu kan membutuhkan biaya gede gitu. Terus pindah lagi sekarang masuk ke colocation. Colocation berarti udah disediakan data centernya, kita tinggal gunakan satu server, satu rack server. Tapi servernya kita beli sendiri, dan itu kan biayanya juga gede server kan. Ya, kemudian barulah dibikin lebih ringan lagi, lebih save money lagi dengan cara cloud. Nah, kemampuan cloud dan ekosistem inilah yang dibutuhkan di dunia kerja. Oh, kita mau pakai cloud apa? AWS. Oke, AWS mau pakai apa aja? EC2 contohnya. Kemudian pakai apa? Image yang nggak mungkin taruh EC2, bikin EC2 lagi. Yang benar pakai S3. Karena image di S3 itu dikompres. Seperti itu. Terus kita mau apa? Queue-nya pakai apa? Atau antrian pakai apa? Karena kalau sekali banyak pekerjaan itu harus diantri. Nah, antri pakai apa? Pakai Redis, contoh di AWS seperti itu. Jadi ekosistem dalam cloud harus dimengerti. Jangan cuma bikin saya karena software saya bikinnya gunakan komputer, that's it, selesai. No, nggak kayak gitu. Integrasinya ya. Integrasi. Nah, terakhir baru integrasi. Jadi software development-nya dia harus bisa, kayak Python dan lain-lainnya. Kemudian cloud-nya harus jalan. Ketiga adalah integration. Kadang brand juga punya sistem atau klien punya sistem existing yang mereka sudah bawa. Kita disuruh bikin software baru, tapi bagaimana berkoneksi sama mereka. Kenapa? Karena zaman sekarang itu brand udah pada melek mata semua. For information. Jadi mereka tidak menganggap bahwa teknologi itu hanya sebagai support. No. Mereka sudah nggak menganggap seperti itu. Mereka sudah berpikir bahwa teknologi adalah core bisnis. Jadi bagaimana aplikasi existing atau aplikasi baru, aplikasi yang support user, semuanya dibuat seamless. Dan mereka akan berpikir juga, dengan saya membuat seamless, dengan semua dibuat automation, berapa banyak saya efisiensi ke arah sumber daya manusia. Jadi memang kalau dilihat justru fakultas kita jadi against dengan yang lainnya. Tapi memang inilah dunianya, bakal seperti itu, kayak gitu. Waktu itu malah ada satu pertemuan kita dengan klien ya, brand. Saya ada ini sharing aja. Saya ke pertemuan sama brand itu kebetulan brand cross border. Mereka berarti punya banyak klien-kliennya mereka gitu yang menggunakan jasa cross border ya. Cross border itu ekspor impor gitu. Berarti mereka harus bikin invoice bulanan. Nah, kita bikin sistem namanya billing system, di mana semua data-data invoice akan dikumpul di replication, nanti tiap bulan akan dikompil, dikirim otomatis invoice-nya. Memudahkan mereka semua yang harus kompil kegiatan hari demi hari, sekarang dikompil jadi satu. Integration-nya otomatis jalan. Ketika kita presentasi begitu, gilanya adalah ownernya langsung bilang, oke, saya suka dengan sistem ini, automation seperti ini. Kamu langsung nanya ke anak-anak ini, ke anak buahnya, langsung tanya ke head-nya. Ini dari sisi kamu, bisa gak nih 10 orang kita efisiensikan? Atau kita alihkan ke tempat yang lain? Langsung seperti itu. Lah saya masih ada di situ kan gak enak juga jatuhnya. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itulah yang saat ini banyak perusahaan yang concern seperti itu. Kenapa? Karena dari sisi perusahaan atau company, contoh seperti saya, kita itu berpikir itu kalau antara sistem sama orang, mana yang harus kita upgrade. Kalau hitungannya, kalau orangnya jumlahnya sama, sistemnya kita bayar lebih mahal, ya buat apa? Di mana letak efisiensinya? Betul. Pasti otomatis kita akan berpikir, kalau misalnya sistem saya upgrade, kolosal yang saya hilangkan. Seperti itu.
Oke, berarti memang kalau dalam mempersiapkan skill atau kemampuan emang penting banget ya Pak. Karena Bener. jikalau memang kita nggak mumpuni dalam skill atau kemampuan, itu bisa aja tergeser ya oleh Yap, teknologi yang udah canggih banget. betul. Nah, itu juga Pak, mengingat teknologi kan juga udah canggih banget ya Pak Mhm, sekarang. mhm, Tentu peluangnya seharusnya semakin besar juga nih Pak. mhm, Tapi juga pasti ada aja beberapa tantangan yang emang baru dihadapi tentunya khususnya pada lulusan IT yang baru atau fresh graduate mhm, yang kita kenal. mhm. Nah, menurut Mas Rano ini tantangan terbesar apa sih yang biasanya dihadapin fresh graduate dan juga caranya mempersiapkan itu menghadapi tantangan-tantangan tersebut tuh bagi fresh graduate tuh seperti apa? Oke, ini yang saya, belum, utarakan dari tadi Hmm. adalah masalah kesenjangan, eee, teori atau akademis yang ada di kampus dengan kebutuhan industri. Oh. Ini yang eee, kita harus pikirkan bersama gitu. Karena, eee, dan ini yang paling penting yang saya coba, utarakan juga sama kajur-kajur bahwa industri itu maunya apa, Hmm. seperti itu. Jadi di kampus bikin A, sedangkan industri bikin B. B. Nah, ini kesenjangan hal kayak ginilah yang harus diarahkan ya lewat preaching yang tadi yaitu IKTIK kayak gitu. Contoh, dulu jurusan saya eh, adalah teknik informatika, sistem informatika, dan manajemen informatika. Sekarang sudah S1 sistem informatika, Iya. ada informatika, ada D3 sistem informatika, Iya. informasi ya, dan terakhir data science. Tapi Betul. kita harus lihat di luar sana, ada jurusan DKV, Oh iya. kita belum ada. Data science kita ada good, itu bisa masuknya ke data mining di perusahaan Iya. itu ada namanya satu divisi namanya business intelligence. Oh, Nah itu berguna banget gitu. sih. DKV contohnya. Terus bahkan sekarang saya lihat di beberapa universitas negeri mereka ada jurusan digital marketing loh. Oh. Nah, for information, digital marketing itu di kantor saya itu merupakan bisnis unit yang menghasilkan uang. Oh. Karena mereka akan koneksi ke brand, Iya. bagaimana mereka cara-cara mereka di dunia online. Contohnya kan aku pegang brand perusahaan Iya. aku, beberapa brand besar. Bagaimana kita ada juga brand kosmetik. Bagaimana caranya kita naikkan mereka untuk penjualannya lebih tajam. Oh iya. Contoh kita ngelakukan live shopping gitu di marketplace. Iya. Contoh kita manage sosial medianya kayak Hmm. gitu. Sosial media belum tentu semua hard setting Iya. gitu. Bisa juga sosial media itu kita kasih sebuah knowledge kayak gitu. Oh. Terus ada juga KOL-nya. Kita menghubungi selebgram, kita menghubungi artis dan lain-lainnya untuk naikin engagementnya mereka kayak gitu. Nah, ini kan nggak hal-hal yang nggak mungkin diajarkan di kampus, tapi paling nggak ada sharing session antara alumni lewat IKTIK tentunya dengan fakultas dan mahasiswa. Nah, ini hal-hal kayak ginilah yang penting. Kesenjangan inilah yang harus dihapuskan. Kayak gitu. Kemudian kedua persiapannya adalah sering-sering mahasiswa ikut dalam project dan organization. Organization itu bagus buat soft skill-nya mereka, yang saya bilang. Project adalah agar mahasiswa itu tahu bahwa di luar situ ketika lulus tim IT itu bukan hanya ngoding, banyak timnya. Nggak semua full stack developer kalau kita bilang. Mereka di situ ada bagian UI UX-nya, ada bagian product manager-nya, kayak gitu. Ada bagian dari desainnya. Terus ada juga bagian technical lead. Technical lead itu adalah bosnya developer lah. Jadi dia nggak akan periksa codingannya developer, codingannya itu kotor apa enggak gitu, rapi apa enggak, karena nanti yang repot mereka juga ketika ada bugs dan lain-lainnya. Nyarinya kayak kutu gitu. Terus ada bagian QA-nya. Terakhir bagian day to day-nya atau daily-nya adalah app support-nya. Nah, jadi harus banyak pengenalan juga dari di luar sana gitu.
Oke. Seru ya? Seru banget sih Pak ngeliatnya juga. Mungkin ada satu pertanyaan tambahan ya Pak sebelum kita melaju yang terakhir. Mungkin beberapa mahasiswa kan ada aja yang mungkin saat mencari magang atau bahkan setelah fresh graduate ada yang berapa kesusahan nih Pak. Mereka mungkin memiliki mindset kayak aduh nggak dapat nih kayak yang berkecimpung di dunia IT. Tadi kan Mas Rano emang sempat kayak dari awal pun emang bekerjanya di dunia IT kan. Nah mungkin seharusnya ada aja berapa yang mungkin mahasiswa kayak saat magang maupun lagi setelah lulus fresh graduate ikut kerja atau magang tapi bukan berkecimpung di dunia IT-nya. Nah menurut tanggapan dari Mas Rano nih gimana tentang itu? Sebenarnya sih fine-fine aja ya kalau mereka lulus nggak di jurusannya gitu ya, nggak di bidangnya ya, Nggak sesuai gitu ya, bidangnya. nggak sesuai bidangnya. Itu kan rezeki ya, mau Iya. diapain lagi kan gitu. Betul sih. Jadi saya tidak ada masalah di sana, cuman saya berharapnya sih mereka bisa tetap fokus di dunianya gitu. Makanya memang yang saya bilang tadi, software development ini penting dibangun dari awal gitu. Ketika mereka masuk ke fakultasnya mereka masih mahasiswa baru, mereka sudah punya planning. Nah, planning ini seharusnya juga ada peran serta IKATIK untuk memberitahu, gimana sih di luar sana. Tentu yang kita undang-undang bukan hanya alumni yang sukses di sana sebagai bidangnya, tetapi juga alumni yang profesional di bidangnya juga gitu. Sukses kayak saya sekarang udah lama nggak ngoding. Mungkin lupa-lupa kalau ngoding atau dibantu AI. Tapi ada juga yang masih alumni-alumni yang masih profesional di bidangnya gitu. Nah, ini kan perlu kita beritahu ke adik-adik kita. Kita perlu sering adakan event, session, seminar dan lain-lainnya, atau juga kita perlu undang praktisi-praktisi yang bagus ya di luar sana ya gitu. Jadi buat adik-adik kita agar dia tetap pada jalurnya, kalaupun nggak pada jalurnya ya itu kan masing-masing individu sih ya, nggak ada masalah kayak gitu. Bagi saya sih seperti itu. Nah, yang akan saya lakukan karena saya baru 2 minggu awal ini, saya lagi mau bikin wadah untuk alumni ini bisa melihat, yaitu kita mau bikin aplikasi IKATIK ya, itu berbasis mobile apps, tapi metodenya sosial media. Jadi nanti ada beberapa menu. Mungkin menu pertama itu saya bikin itu seperti YouTube gitu. Jadi isinya video, menu pertama gitu. Media saya bilang. Home di situ seperti YouTube, jadi isinya video podcast di situ, video event dan lain-lainnya. Yang di tab selanjutnya tetap di media ada 2 tab, berarti yang satu adalah konten. Jadi kalau video itu nanti modelnya saya bentuk seperti YouTube gitu, terus yang konten nanti seperti IG. Jadi siapapun alumni, mereka mau post dimanapun, mereka bisa post di sana. Mereka bisa share, mereka bisa like gitu ya, atau mereka bisa komen. Kayak gitu. Tujuannya buat apa sih? Menjaring alumni lain untuk ikut dalam anggota IKATIK. Itu penting. Kita butuh whitelist orang-orang yang di luar sana udah sukses. Kita butuh alumni-alumni yang bisa kita whitelist. Nanti tujuannya buat kemana? Goalnya adalah ke kampus. Goalnya dia jadi pembicara. Goalnya mereka bisa sharing session. Goalnya mereka bisa melakukan kuliah umum. Jadi menjaring mereka dulu. Di halaman berikutnya, kalau misalnya saya kasih gambaran bocoran ya, yaitu adalah news dan event. Di situ ada news itu bisa kegiatan dari alumni, siapapun alumninya. Bisa kegiatan dari kampus, dan event maksudnya event yang mau dibikin dari baik itu fakultas atau alumni yang bekerja sama di fakultas, itu eventnya apa aja. Jadi alumni yang lain juga tahu nih, mau ada event di kampus, saya mau ke kampus, sudah lama. Jadi behavior ini yang saya mau
rubah agar alumni kita itu peduli sama kampus. Kadang ada juga alumni berpikir saya sudah bayar, ya saya done urusan saya dengan kampus. Ya, ini yang kita harus mindset kita rubah gitu. Karena ikatan itu penting, yang saya bilang ITB melakukan hal tersebut. Kamu mau cari di mineral manapun, perusahaan mineral manapun, dinasti ITB itu kuat sekali. Kamu mau lulusan UI, kamu mau lulusan UGM, ujung-ujungnya kamu mental di tempat mineral. Mau di Pertamina, mau itu di Shell dan lain-lainnya, ikatan mereka kuat. Ini yang harus kita buat juga. Halaman selanjutnya baru ada halaman info, loker, dan project. Nah, itu saya penting. Jadi alumni yang sudah kita whitelist, mereka ada kebutuhan, mereka taruh di sana. Gitu. Dan project juga ada yang kebutuhan, bisa taruh sana. Jadi fungsi dari Ikatik adalah link and match juga. Antar alumni mereka bisa saling mengerjakan project atau saling membantu, atau bisa dari fakultas saya minta untuk adik-adik mahasiswa untuk bantu. Infoloker itu bertujuan untuk fresh graduate dari kampus juga bisa ikut bekerja gitu. Nah, ini dia hal-hal kayak gini. Dan terakhir adalah masalah kurikulum. Ini harus benar-benar dibahas antara fakultas dan alumni, kurikulumnya seperti apa, kemudian kebutuhan yang berdasarkan industri sekarang itu apa aja, yang saya bilang tadi kan. Ini harus benar-benar dibahas. Itu sih. Oke, keren banget teman-teman semuanya. Mulai dari tadi kita dapat bocoran sedikit juga ya tentang aplikasi-aplikasi yang di Ikatik, itu keren banget Pak, Mas, jujur. Itu dari ada yang kolom news, konten, like media sosial, terus juga yang tentang kurikulum, itu keren banget sih. Dan mungkin yang terakhir dari akan menutup mungkin ya dari sharing session kali ini, sebenarnya ada gak sih Pak harapan dari Mas Rano sebagai Ketua Ikatik, Ikatan Alumni, itu ada gak harapan dan juga pesan nih yang untuk ingin disampaikan bagi mahasiswa maupun juga untuk pengembangan Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ ke depannya? Oke. Dari sisi mahasiswa, jangan cuma ngandelin IPK tinggi. Sekarang saya lihat kemarin Yudisium tuh IPK-nya tinggi semua itu. Betul. Ngeri banget itu. 3,5 ke atas itu. Nah, jangan cuma ngandelin IPK tinggi. Perluas jaringan, perluas network. Sama alumninya juga lebih dekat, lebih bagus. Itu tujuannya melatih diri kalian juga, secara soft skill-nya juga dapat, kebutuhan di industrinya juga dapat, kayak gitu. Untuk fakultas kita harus lebih, antara Ikatik dan fakultas harus lebih dalam kerjasamanya, baik itu kegiatan buat adik-adik kita di mahasiswa aktif, baik untuk fresh graduate, kemudian terakhir juga untuk kurikulum. Jadi kita berikan bocoran di luar itu seperti apa, kebutuhan ada apa aja, terus di fakultas apa yang bisa kita terapkan. Seperti yang tadi saya katakan, di DKV sudah ada, di jurusan lain, bahkan digital marketing untuk jurusan lain juga udah ada. Gitu. Wih, keren banget dari harapan dan juga pesan ya dari Mas Rano. Begitu banyak ya teman-teman untuk sharing session hari ini, mulai dari Mas Rano yang menjelaskan dari awal, dari alumni sebagai ketua Ikatik, lalu juga ada menjelaskan juga Ikatik itu sebenarnya apa dengan visi misinya yang luar biasa. Setelah itu juga memberikan arahan kayak soft skill atau kemampuan apa yang harus dipunya oleh mahasiswa aktif maupun juga mahasiswa yang baru lulus juga. Selain itu juga dijelaskan juga oleh Mas Rano untuk tantangan-tantangan apa aja sebenarnya yang dihadapi oleh fresh graduate dan tentunya juga cara menghadapinya. Nah, kalau begitu juga semoga dengan sharing session yang pada episode hari ini yang disampaikan oleh Mas Rano juga akan menginspirasi nih bagi teman-teman mahasiswa aktif dan juga mahasiswa yang baru lulus. Semoga teman-teman dapat menerima manfaatnya juga, dan juga bincang-bincang pada hari ini mungkin akan kita tutup sebentar lagi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Rano sebagai narasumber pada
podcast episode hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman sahabat podcast semuanya yang udah hadir dalam ini. Dan juga mohon maaf jika ada pembahasan kita yang ada kekurangan atau bahkan ada yang salah. Dan juga semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk menginspirasi kita menjadi sebuah perubahan pelayanan. Dan juga sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara. Sampai jumpa teman-teman podcast.